brother yang humble, brother yang rendah hati, selalu tersenyum. Silakan, Brother Johnny. Ya, terima kasih, Brother. Yes. Salam orang-orang terbahagia dunia. Malam Salam. ini saya mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada saudara yang telah memberi saya kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Johnny Lim. Saya sudah beristri satu-satunya. Anak saya 3, Stephen Lim, Ande Lim, Devita Lim. Saya berbicara di sini bukan gagah dan kuat saya. Semua hanya kasih karunia Tuhan lah. Saya bisa berbicara di sini. Sebelum saya mengenal Tuhan, saya seorang pecandu narkoba yang berat, penjudi, penjina, bahkan sering memukul istri. Saya berasal dari Kalimantan Barat, kota Singkawang. Tahun 98 saya melantau ke Jakarta. Saya diusaha di bidang garment atau di bidang konveksi. Mulainya dari 7 karyawan sampai ratusan karyawan. Di situ saya merasa saya bisa melakukan banyak hal. Dari kena judi bola, ertasi, pergi malam pulang pagi. Orang tua dan istri ngomong saya bilang duit saya mau melakukan apa itu hak saya. Begitu sombongnya semua perkataan keluar dari mulut saya. Saya berapa kali OD, overdosis. Di situ teman-teman saya juga banyak yang mati, yang anak HIV. Di situ saya pikir saya masih beruntung. Ternyata saya tahu saya ada pilihan Tuhan. Dimasuk 2009, di situ keadaan keuangan saya mulai bermasalah. Saya ingin melepaskan narkoba judi wanita. Saya lehap di satu rumah sakit di Mangga Besar. Saudaraku, saya bukan keluar dari narkoba. Dari etasi, saya lehap malah naik tingkat memakai sabu. Sabu itu satu hari pemakainya harus 3-4 juta konsumsi sabu. Bukan saya keluar dari keuangan saya, jadi tanpa masalah, saudaraku. Saya pakai kekuatan saya lagi. Saya ambil bahan di toko Tanah Abang, saya ambil sebanyak mungkin saya untuk memutarkan dananya. Saya ambil, saya bikin, saudaraku, tidak laku-laku. Nah, tanpa masalah, saya dikejar debt collector. Saya hidup dalam ketakutan, saudaraku. Teman saya juga sudah ikut saya juga, bisa dibilang bangkrut ya. Ya carilah chapter di Muara Karang. Dia sampai di sana, dia ngajak saya tidak pertama saya tidak suatu hari dia bilang, kamu datang, ada orang mau beli blue jean kamu. Saya langsung datang ke tempat itu, saudaraku. Di situ tidak ada satu kata pun mau beli blue jean saya. Di situ orang bercerita tentang Tuhan Yesus. Di situ waktu itu saya pikir Tuhan Yesus itu kan Tuhannya orang bule. Tapi saudaraku, di situ saya mendapatkan ada ketenangan yang tidak pernah saya dapatkan di tempat itu. Minggu kedua saya datang kembali di situ, ada 12 orang, semua ada yang mengangkat tangan bahwa dia mantan pemakai narkoba. Tapi di giliran saya bilang saya bukan mantan pemakai, tapi saya masih pakai. Saya tidak tahu dengan cara apa saya bisa keluar dari narkoba. Teman-teman dari gospel itu semua doain saya sama satu orang hamba Tuhan. Saya merasa ada sesuatu yang terangkat dari hidup saya. Saya begitu semangat waktu itu. Dimasuk 2010, tanggal 7 April 2010, hari yang tidak pernah saya lupakan. Hari itu juga hari ulang tahun anak saya yang kedua. Saya sudah berjanji akan membawa dia sama teman-temannya. Itu hari itu juga saya sakau, saudaraku. Saya sakau, orang sakau itu emosi dan tidak ada tenaga, saudaraku. Saya pergi di Mangga Besar, saya beli sabu lagi, saya pakai satu hotel di Mangga Besar. Saya masuk, setengah jam kemudian saya merasa perasaan saya tidak enak, saya ingin keluar dari hotel itu. Saya buka pintu, di depan pintu sudah ada 4 polisi dari Polda Metro Jaya. Saya dibawa di Polda Metro Jaya, dimasukkan sel. Saudaraku, keadaan saya pikir hidup saya sudah habis. Usaha hancur, keadaan keluarga kacau balau, masuk penjara, apa kehidupan saya? Saya melihat satu orang membaca Alkitab, saya pinjam. Dia bilang, kamu Kristen? Saya bilang, iya. Sedangkan saya belum, saudaraku. Hari ini saya baru tahu, mulut mengaku, hati percaya. Saya dibawakan satu tempat ibadah. Saya pertama kali mendengarkan lagu rohani, Bapa sentuh hatiku. Saya nangis seperti anak kecil, saudaraku. Saya didoakan satu hamba Tuhan, Bunda, saya panggil dia. Saya didoakan, saya merasa ada kekuatan.
dari Tuhan. Saudaraku, dulu teman, saudara yang waktu kita jaya, ya, semua hanya bisa memvonis kamu, bisa memarahin kamu. Hanya satu nama sekarang saya sembah, sekarang saya puji, adalah Yesus Kristus yang memberi saya kekuatan 4 bulan di dalam Polda Metro Jaya. Kalau kita dalam masalah 4 bulan, 1 hari seperti 1 bulan, saudaraku. Tapi saya dipindahkan ke lebih Salemba. Di situ saya takut, saya mata sipit, saya belum pernah masuk penjara. Saya dipindahkan, saya melihat ada satu gereja besar, di situ 1 hari 2 kali ibadah saya ikut. Nah, beberapa bulan kemudian saya dipilih menjadi panitia Natal. Saya juga tidak tahu apa kerjanya. Satu hari dia kasih saya satu proposal, kamu mencari dana katanya. Saya melihat proposal itu ada 52 juta, saudaraku. Dalam hati saya, Tuhan, ini pekerjaan pertama yang Tuhan berikan buat saya. Di penjara cari 52 juta, di luar sana belum tentu ada. Tetapi saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan beri hikmat buat saya, semua yang saya datangin, hari pertama saya dapat puluhan juta, baik itu semangat saya mengerjakannya. Saya dipanggil sidang, jaksa suruh saya siapkan 200 juta untuk rehab katanya. Saudaraku, jangankan 200 juta, 2 juta saja saya itu ada. Waktu saya kena tangkap, semua barang yang saya itu diambil, bisa dibilang saya dari nol. Di situ istri saya mendapatkan 25 juta, mau jual mesin, kasih jaksanya, jaksa bilang ini sudah tidak bisa. Ini, saya dituntut 7 tahun, saudaraku. Ya, istri saya nangis, anak saya waktu itu umur 2 tahun, dia bilang, 4 tahun, Bapak nggak usah nangis, dia bilang, Mama nggak usah nangis, Dedek sudah berdoa sama Tuhan Yesus, Bapak cepat pulang. Saudaraku, saya tidak tahu Tuhan bisa menolong saya dalam masalah itu. Saya bercerita tentang apa sama hamba Tuhan bilang jangan andalkan manusia, andalkanlah Tuhan. Nah, saya berdoa di situ, saya bilang Tuhan, saya serahkan hidup saya, keluarga saya dalam tangan-Mu. Tapi doa ada satu bandar besar tanya saya gimana hukuman kamu, saya bilang saya dituntut 7 tahun penjara. Nah, saya kasih 25 juta, dia nggak mau. Beberapa hari kemudian dia kasih saya 30 juta, saudaraku. Tuhan bisa gerakkan siapa saya untuk menolong kita. Di penjara 10.000 bisa bunuh orang. Ada orang yang kasih saya 30 juta, saya kasih jaksanya 50 juta. Jaksa bilang ini sudah tuntutan, sudah tidak bisa. Nah, kamu ke hakim, saya ke hakim. Hakim saya beberapa hari kemudian saya diputuskan 1 tahun 4 bulan, saudaraku. Saya sudah menjalankan 8 bulan, seperti tinggal 6 bulan. Saudaraku, 6 bulan saya menjalankannya. Semua yang dulu saya banggakan, semua yang dulu saya lepaskan semua kesombongan yang dulu saya melayani di situ. Bukan sampai situ saya, saudaraku. Di situ satu hari anak saya telepon, dia bilang, Pak, suruh siapa bawa mama ke rumah sakit, istri saya sakit parah. Dalam 3 bulan di tempat tidur tidak bisa bangun, saudaraku. Yang ngurusnya cuma 3 anak saya umur 10 tahun, 7 tahun sama 4 tahun, saudaraku. Semua sudah putus dari sekolah. Di situ hati saya begitu hancur, saudaraku. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak sanggup lagi untuk menghadapi semua ini. Tuhan memberi hikmat buat saya. Saya ingat dokter yang saya lihat, saya ceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Dokter itu bersedia datang ke rumah saya untuk periksa istri saya. Dia bilang, Pak, istri kamu harus bawa ke rumah sakit karena sudah kena ginjal paru. Ini harus cuci darah, saudaraku. Saya bergumur sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau yang menciptakan, Engkau bisa menyembuhkannya. Sampai hari ini, saudaraku, istri saya tidak pernah cuci darah dan tidak pernah masuk rumah sakit. Itulah Tuhan kita, saudaraku. Beberapa minggu kemudian saya keluar dari rumah sakit, keluar dari penjara, saudaraku. Semua yang saya miliki sudah tidak ada, saya jadi zero man. Tapi saudaraku, Tuhan kita menolong kita tidak setengah-setengah. Mazmur 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan menjalankan kebenaran, maka akan ditambahkan kepadamu. Itu benar, saudaraku. Tuhan mengirimkan satu hambanya yang tidak ada di hati saya, tidak ada di pikiran saya. Dia bersedia untuk menolong saya, untuk meminjamkan modal untuk saya. Yang dulu saya hilang, Tuhan percayakan saya kembali untuk mengolahnya, saudara. Saudaraku, dulu yang saya banggakan, umur saya sekarang sudah 49 tahun. Selama 38 tahun, semua yang saya banggakan, semua yang saya kerjakan adalah sia-sia. Dalam 10 tahun saya mengikuti Tuhan, saya bisa menjadi seorang bapak yang bertanggung jawab kepada anak-anak saya, yang memberi contoh buat anak-anak saya. Sebagai seorang suami
yang melindungi istri saya. Saudaraku, di 2 Korintus 5 ayat 17, siapa di dalam Kristus dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Saya bersyukur di sisa hidup saya bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu satu anugerah yang terbesar di dalam kehidupan saya. Itu kesaksian saya, Tuhan Yesus memberkati.